Dalam informasi kali ini, mungkin banyak orang tidak mengalami dalam hidupnya, akan tetapi ini sangat penting untuk dipahami. Kunci hidup mudah dan kunci hidup bahagia dalam suatu kehidupan, terutama dalam suatu hubungan, ketika dalam argumen atau dialog apapun, Anda merasa bersalah, takut, atau sangat bingung, sehingga Anda tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan itu mempengaruhi Anda. Anda mendapatkan gaslighting. Dalam frase lain, bila Anda selalu meminta maaf terhadap pasangan Anda yang selalu menyalahkan atau mengomeli dan sehabis dimarahi, Anda merasa bersalah, takut, bahkan bingung lantaran Anda merasa benar, akan tetapi selalu dipersalahkan, dan Anda hanya mampu diam. Bahkan otak dan hati Anda akhirnya memilih, oke, aku yang salah. Anda kemudian meminta maaf untuk menjaga hubungan jangka panjang. Anda yang selalu meminta maaf, namun pasangan Anda tak pernah meminta maaf, maka Anda kena gaslighting. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, gaslighting adalah bahasa sehari-hari. Secara longgar didefinisikan sebagai manipulasi seseorang sehingga membuat mereka mempertanyakan realitas mereka sendiri, bahwa diri seseorang sedang dimanipulasi adalah konotasi gaslighting yang sebenarnya hanya istilah baru. Si manipulator memiliki tujuan program, yaitu psikologis, di mana dirinya mempunyai perasaan insecure yang berlebih. Dalam dunia psikologis, keadaan insecure ini paling banyak terjadi pada anak berusia 1 hingga 5 tahun. Biasanya, mereka tidak terlalu diperhatikan orang tuanya. Ini adalah korban dari tipe orang tua yang senang memerintah, mengatur, memaksa dengan norma ajaran tertentu, mendoktrin anak dengan mengatakan harus ini, harus itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Banyak tidak bolehnya. Terlalu ketat akan peraturan. Banyaknya tekanan tentang betul atau salah. Sehingga vibrasi kasih, vibrasi damai, vibrasi tenang tidak ada sama sekali. Tuduhan yang diterima membuat si anak bingung dan tidak mengenal kasih sayang semenjak kecil. Di saat si anak berusia 5 tahun ke bawah, bentuk perhatian orang tua terhadap kesalahan si anak sering tidak pernah diomeli, namun diubah dengan contoh tanpa adanya vibrasi marah dari orang tuanya. Bagi anak di bawah usia 12 tahun, apa yang dilakukannya selalu kalimat ini yang sering terdengar dari orang tuanya. Hati-hati, ini berbahaya. Contohnya begini loh, lebih aman begini, seperti ini. Orang itu sukanya seperti itu, misalnya. Itu salah, itu benar, merupakan pelajaran terburuk. Pernyataan yang tidak jelas, abstrak, tidak berbentuk. Kesalahan paling umum adalah manipulasi orang tua. Itulah sebabnya ia bekerja dengan sangat mudah. Ada pengaruh buruk lain, yaitu pendidikan orang tua yang selalu merasa benar dan anak harus patuh. Ini adalah doktrin terburuk yang menyebabkan anak menjadi tidak percaya diri. Kenyataannya, orang tuanya penuh dengan kemarahan, kekecewaan, pecundang, malah anak yang dimanipulasi. Untuk anak yang sebelumnya merasa tidak aman, dia harus memanipulasi informasi kepada orang tuanya. Berbohong atau mengemas kebenaran, kata lainnya. Fakta bahwa dia tidak memberikan informasi yang benar kepada orang tuanya adalah mekanisme pertahanan yang tidak dapat disalahkan secara permanen. Memberitahu si penindas, yaitu orang tuanya. Tentu saja, dia sedikit berbohong
jika bocah ini berusia di bawah 15 tahun. Untuk membuat semuanya terlihat bagus, dia akan memanipulasi data. Faktanya, dia tidak baik-baik saja. Dia menyimpan kebohongan untuk dirinya sendiri. Dia butuh pelukan orang tua, sapaan manja orang tua. Dan dengan memberikan informasi sesuai keinginan orang tuanya, dia tidak ada pilihan lain agar tidak diomeli. Karena upaya menghadirkan informasi belum juga menarik perhatian orang tuanya. Ia akan mencari perhatian hingga dewasa. Kemudian, saat mereka dewasa, pasangannya yang akan menjadi korban. Pasangan akan menjadi bodyguard-nya yang harus terus memantau, menjaga, serta mengawasinya. Jadi ketika dia memiliki keinginan, sebenarnya dia sedang mencari perhatian. Yang dilakukan sesungguhnya adalah gaslighting, memanipulasi perasaan pasangan, memanipulasi teman, atau perasaan orang yang sedang ia butuhkan dengan data atau cerita yang membuat prihatin atau kasihan. Sering membuat bingung akan apa yang dikatakan pasangannya. Ini adalah gaslighting, memanipulasi emosi pasangannya, memanipulasi emosi teman-temannya, orang yang dia butuhkan dengan data atau cerita yang membuat orang terenyuh, iba, sehingga pasangan jadi merasa gak enak hati. Apa yang diucapkan seringkali membingungkan. Pernyataan salah yang diucapkannya sesungguhnya adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di hati seseorang atau orang lain. Kok salah ya? Kok dimarahin ya? Ya sudah, maaf ya. Inilah beberapa kalimat yang keluar dari korban gaslighting. Mengatakan kata maaf sembari pikirannya masih bingung karena kayaknya tidak salah. Jika dibiarkan, korban gaslighting bisa jadi gak waras lama-lama. Ini tidak normal. Anda tidak tahu apa itu kebahagiaan. Anda hanya mengetahui Anda menjadi hamba si manipulator kebahagiaan. Sudah sepantasnya Anda berbahagia. Lelah loh hidup dengan orang-orang insecure. Bikin capek dan bingung. Carilah bantuan atau tempat healing untuk kejiwaan. Jika diamati, sang pelaku gaslighting memiliki masalah mendasar. Namun karena ego yang besar, sangat sulit untuk mereka sadari meskipun datang ke tempat healing karena selalu merasa benar. Orang lainlah yang salah. Bahkan jika mereka orang yang sukses, dunialah yang akan dipersalahkan. Mereka tidak pernah salah. Terlihat sukses, bahagia, terutama di sosmed, peduli dengan penampilan, karena dasarnya insecure dan haus perhatian. Inilah ciri pelaku gaslighting. Jika Anda memiliki hubungan seperti itu dengan seseorang, misalnya dalam hubungan kerja atau status, atasan bawahan, di mana atasan Anda merasa tidak aman, jangan mencoba untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Dia mungkin meledak dalam kemarahan, tetapi justru sebaliknya. Jika ingin hidup nyaman, katakan, "Wah Pak, lebih keren lagi kalau kita mengadakan acara kelas dunia. Wah, perusahaan kita akan dikagumi banyak orang jika kita membangun jembatan." Memuji, dia suka itu. Orang dengan masalah ketidakamanan ini membutuhkan cinta.
Jangan coba-coba mengkritik mereka. Mereka itu pendendam, gigih menyimpan murka. Murka mereka bisa selamanya, bisa bertahan lama, dan mereka bereaksi akan hal itu. Suatu saat nanti, kata-kata ketulusan, kata-kata pasrah, kata-kata maaf hampir tak pernah keluar dari mulut mereka. Singkatnya, melihat ke dalam, mereka tidak bisa. Semua mereka ukur dari luar. Awalnya mereka tidak bisa menerima kenyataan. Mereka tidak dapat menerima kebenaran. Mereka sangat peduli dengan apa yang dikatakan orang. Dan hidupnya selalu gelisah. Hidup bersama mereka, kita ketularan gelisah. Membuat orang terkesan dengannya, itu penting. Karyanya selalu berupa pertunjukan dan perhatian yang diarahkan kepadanya. Dunia harus fokus padanya. Kita perlu melihat bahwa dia ada dan bahwa dia penting. Oke saudaraku yang budiman, semoga pembahasan kali ini membuat kita mawas diri. Dan ini peringatan langsung untuk korban gaslighting. Berbahagialah selalu.